Habis ini ada kegiatan lagi? Ada, nanti mau lanjut ngawas lagi. Iya. Baik, boleh saya minta waktu sebentar? Mohon diperkenalkan dulu. Kenapa nama saya itu Anastika. Dari sini biasanya kalau di sini panggil nama kita atau nama kita. Oke, baik. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ainur Aini. Saya selaku dari mahasiswa pendidikan geologi. Ya, di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu dari mata kuliah Pancasila. Ya, di sini saya mau bertanya sedikit gitu ya tentang apa terkait agenda terdekat kita, yaitu nanti akan adanya pemilihan kepala daerah gitu ya, atau pilkada. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, menurut kakak, apa sih yang membuat kakak itu tertarik untuk mengikuti pilkada gitu, atau pilkada? Kenapa menurut kakak itu pilkada itu penting gitu? Kalau menurut saya sendiri ya, sebagai warga negara Indonesia itu kan kita memang punya hak asasi manusia. Iya. Di dalam satu hak asasi manusia itu kan ada yang namanya hak pilih, hak pilih. Iya. Oleh pilkada itu penting sekali untuk menyalurkan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Itu kan taat pada kewarganegaraan kan, dalam bidang Indonesia itu. Dan juga kan kalau kita mengikuti pilkada, satu suara itu kan berpengaruh bagi kebijakan ke depan. Iya. Iya, dan menurut kakak nih untuk pemilihan kepala daerah ini bagaimana gitu? Bagaimana cara kakak mengetahui gitu calon-calon kepala daerah nanti? Calon-calon iya. Biasanya saya lihat di televisi, media sosial, di YouTube, Instagram gitu kan ya, officialnya juga kan. Ya, apakah apa yang kakak harapkan gitu di pilkada kali ini gitu, apa yang kakak harapkan dengan calon yang kakak akan pilih? Di pilkadanya ini secara detail Jabar atau Jakarta atau keseluruhan? Keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Harapan. Iya, harapan. Iya. Pasti kita sebagai warga negara tuh ingin yang lebih baik ke depannya. Iya, betul. Kebijakan ya. Terutama kalau menurut saya tuh untuk Jawa Barat sendiri ya. Karena Jawa Barat itu kan wilayahnya banyak terbagi menjadi beberapa wilayah kota tuh. Iya, betul. Terkhusus kota Depok nih, kalau di Depok itu kan kita banyak sekali pemerataan jalanan yang kurang. Karena biasanya Margonda lah yang paling pentingin kan, perluasan jalan. Nah, sedangkan yang di wilayah itu masih banyak banget jalan-jalan tuh yang belum diaspal. Iya, betul sekali. Transportasi juga kan, transportasi juga kayak bis halte di Depok tuh kayaknya terlalu sedikit gitu. Iya. Jadi nggak ada jalur untuk akses gitu. Akses yang lebih mudah, jangan penghubung antara Sawangan sama Bogor itu kan kayaknya angkotnya dikit banget. Iya. Nggak ada gitu. Iya. Pemerataan itu, pemerataan pendidikan. Kalau di sistem zonasi. Iya. Lebih bagus sih dari awal tuh kayaknya memang khusus di pendidikannya ya. Paling ya pemerataan jalan. Dan kalau untuk pembukaan lahan, bukan lahan hijau gitu ya, itu sudah banyak dilakukan, tapi diurus lagi, dirawat lagi supaya lebih bisa dipakainya tuh sesuai yang harus dipakai gitu kan. Jangan kayak jadi lahan kosong tapi nggak ada yang nempatin, nggak ada yang jalan gitu kan. Sama pembukaan lapangan pekerjaan lebih baik. Nah, ini pengalaman kakak sendiri gitu di pilkada ini, apakah sebelumnya pernah ada seperti kejanggalan atau gimana gitu? Saat sesudahnya atau ketika pilkada itu dilakukan? Kejanggalan mungkin ya kayak kotak kosong gitu. Jadi penghitungan suaranya, saat penghitungan suaranya itu nggak sesuai. Juga
kalau di Kendala paling adanya yang sekarang tuh buzzer. Oh iya, kan kayak penyebaran fitnah. Iya. Dan Iya. salah satu paslon gitu, menyebarkan salah satu paslon gitu kan. Jadinya mungkin dari situ yang paling jadi kendala sih. Kendala satu. Selamat pagi Ibu. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan Ibu, nama saya Ade Nur Aini. Saya dari program studi pendidikan biologi. Ya, di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Pancasila. Ya. Nah, saya akan menanyakan sedikit gitu ya tentang tentang terkait pilkada gitu. Iya, kan nanti ke depan kita akan mengadakan pilkada gitu. Ya. Di sini saya akan menanyakan seputar itu. Hal yang pertama itu, apakah menurut Ibu sendiri gitu pilkada itu penting bagi Ibu gitu. Nah, dan apa yang membuat Ibu itu harus ikut serta dalam pilkada kali ini? Biasanya pilkada itu sangat penting karena kita sebagai negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita punya hak untuk berpendapat. Nah, salah satu caranya adalah dengan ikut pilkada. Dan di situ hak suara kita harus benar-benar tepat sesuai dengan visi dan misinya yang bisa. Dan di situ hak suara kita harus benar-benar tepat sesuai dengan visi dan misinya yang bisa membangun dan memajukan, khususnya karena kita di Jawa Barat yang memenuhi kesejahteraan kebutuhan orang-orang Jawa Barat terutama. Saya juga di sini orang Depok, dan mudah-mudahan dengan pilkada ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Iya betul. Nah, dengan pilkada ini kan pasti ada calon-calonnya kan Bu. Nah, iya, bagaimana? Iya, apakah Ibu sudah mengenal semua gitu, semua calon yang akan maju dalam pilkada kali ini gitu? Nah, belum mengenal semua, tapi sekilas sudah melihat di berita-berita. Cuma untuk profil visi dan misinya saya belum terlalu jelas. Iya. Saya maksudnya untuk saya pribadi, karena saya memang tidak bisa mengikuti terus berita tentang pilkada, jadi saya belum hafal betul tentang calon-calonnya. Nah, sekarang harapan Ibu gitu, dengan calon yang nanti akan Ibu pilih gitu. Iya, harapan Ibu untuk depannya itu. Harapannya terutama bisa mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat Jawa Barat, dan umumnya bisa memajukan Indonesia. Nah, menurut Ibu hal apa gitu? Apa peran pilkada dalam memperbaiki kehidupan masyarakat? Peran pilkadanya. Peran pilkadanya. Karena kan kita sekarang itu disebutnya otonomi daerah. Iya. Otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai hak untuk memajukan, membuat undang-undang atau peraturan daerah sendiri. Nah, dari peraturan daerah sendiri yang bisa memajukan masyarakatnya, nantinya akan membangun ke arah yang ke tingkat nasional. Dari tingkat nasional itu baru kita bisa merasakan bukan orang Jawa Barat aja, tapi seluruh warga negara Indonesia bisa merasakan dari suksesnya pilkada ini. Kalau pilkada itu sukses, kemudian mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, kemudian bisa membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik, sejahtera, saya yakin rakyat Indonesia semuanya pun akan sejahtera. Yang penting setiap daerah itu semuanya sama-sama maju, sama-sama memiliki terpenuhi kebutuhannya. Ya insya Allah negara Indonesia pun akan maju. Nah, ini berdasarkan pengalaman Ibu sendiri gitu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin kan Ibu udah sering gitu ya ikut pilkada gitu. Nah, menurut pengalaman Ibu, apakah ada kendala gitu
yang Ibu rasakan saat pilkada tersebut? Selama ini sih sepertinya tidak ada kendala. Ya. Kalau di kita kan sifatnya kota ya, Iya. kota, jadi untuk transportasi dan segala macam masih lancar. Kalau di kita, tapi kalau kita nggak tahu di daerah-daerah pelosok gitu Iya. ya. Menurut saya kalau kendala pilkada tidak ada. Selama ini yang saya ketahui tidak ada kendala. Oke, baik. Mungkin cukup ini aja ya Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu. Dan sukses. Iya, amin. Iya. Semoga Ibu juga sehat selalu ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, selamat malam Kak. Malam Kak. Ya, perkenalkan nama saya Ade Nur Aini dari mahasiswa pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan menanyakan terkait pilkada yang akan diselenggarakan gitu. Ya, menurut kakak pribadi, apa yang membuat kakak itu tertarik dalam pilkada kali ini? Alasan saya tertarik dengan pilkada kali ini karena saya ingin suara saya bantu menyuarakan aspirasi rakyat untuk membawa perubahan pada daerah saya sendiri. Oke, baik. Nah, untuk pencalonannya di situ ada beberapa calon gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kakak sendiri sudah mengenal dengan semua calon yang akan maju dalam pilkada kali ini? Untuk semua calon saya belum mengenal semua, tapi saya tahu, saya sudah mengetahui siapa yang akan saya pilih Iya. karena saya melihat visi misi dari calon yang saya pilih ini. Insya Allah bisa membuat perubahan yang lebih maju lagi. Iya, oke. Nah, berarti masuk ke harapan gitu ya. Harapan kakak dengan terpilihnya nanti gitu ya. Harapan kakak dengan siapa yang kakak akan pilih itu. Harapannya tuh apa? Harapan pasti dari kita semua sih pemimpin yang jujur, Iya. bijaksana, adil, dan dengan janjinya yang ingin membuat perubahan yang baik terhadap daerah itu benar-benar dilaksanakan untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat yang dinaungi oleh wali kota tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang menurut kakak sendiri, peran pilkada itu apa sih? Menurut saya pilkada itu sangat penting ya, karena Iya. dengan kesempatan ini kita sebagai masyarakat bisa memilih wali kota yang mungkin menurut kita baik gitu, yang mungkin yang wali kota kemarin itu sudah baik, tapi kita bisa menyuarakan lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu Oke. di kehidupan yang selanjutnya. Oke, baik. Nah, menurut secara pengalaman kakak sendiri gitu ya, apakah pilkada sebelumnya itu sempat terjadi kendala? Kalau yang saya dengar, yang biasa dilihat juga sih, biasanya tuh dari tempat pemungutan suaranya ya, kadang suka berpindah-pindah dari misalkan yang pertama katanya di sini, tahu-taunya ada di sebelah sini gitu-gitu. Terus kayak informasi yang kurang lengkap deh terkait teknisnya, kayak kita harus apa dulu pertama, karena Sempat terjadi kendala? kalau yang saya dengar, yang biasa dilihat juga sih, biasanya tuh dari tempat pemungutan suaranya ya, kadang suka berpindah-pindah dari misalkan yang pertama katanya di sini, tahu-taunya ada di sebelah sini gitu-gitu. Terus kayak informasi yang kurang lengkap deh terkait teknisnya, kayak kita harus apa dulu pertama, karena mungkin saya sebagai anggota pemilih baru, jadi kayak bingung ini mau kemana atau mau kemana gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya kali ini, dan maaf juga telah mengganggu ya. Ya, oke, baik, terima kasih kak. Selamat malam. Sama-sama malam juga Kak. Baik, jadi saya simpulkan pilkada tahun 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi lokal di Indonesia, di mana masyarakat berperan aktif memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam kampanye dan pemantauan pemilu, partisipasi pemilih, terutama generasi muda, menjadi salah satu sorotan utama. Tantangan yang dihadapi meliputi isu transparansi,
kualitas calon serta kesiapan penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, Pilkada 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan di daerah masing-masing. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Sempat terjadi kendala. Kalau yang saya dengar, yang biasa dilihat juga sih, biasanya tuh dari tempat pemungutan suaranya ya, kadang suka berpindah-pindah dari misalkan yang pertama katanya di sini, tahu-taunya ada di sebelah sini gitu-gitu. Terus kayak informasi yang kurang lengkap deh terkait teknisnya, kayak kita harus apa dulu pertama, karena mungkin saya sebagai anggota pemilih baru, jadi kayak bingung ini mau kemana atau mau kemana gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak. Ya terima kasih atas kesempatannya kali ini, dan maaf juga telah mengganggu ya. Ya oke, baik, terima kasih Kak. Selamat malam. Sama-sama malam juga Kak. Baik, jadi saya simpulkan Pilkada tahun 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi lokal di Indonesia, di mana masyarakat berperan aktif memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam kampanye dan pemantauan pemilu, partisipasi pemilih, terutama generasi muda, menjadi salah satu sorotan utama. Tantangan yang dihadapi meliputi isu transparansi, kualitas calon serta kesiapan penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, Pilkada 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan di daerah masing-masing. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.